Ya, Ya, teman-teman semua, Bapak, Ibu, hari ini saya mau presentasi untuk menjelaskan soal live skenario ya. Ya, kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran. Kedengeran. Oh iya, ya, untuk live skenario ini dari CEO kita ya, Pak Mr. Park Han-gil itu menuliskan bahwa live skenario itu adalah tindakan yang paling penting gitu. Pada 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 pertama kali saya untuk join untuk bisnis ini, saya nggak kepikiran untuk yang namanya live skenario ini. Bentar ya. Oh, aku nggak bisa bilang. Oh iya, sebentar ya, Bro. Ya, sorry. Saya rada masih baru baru buka Zoom. Ya, live skenario awalnya menurut saya pikir itu hal yang kurang penting ya. Tapi pas lagi saya sudah masuk itu, saya ketemu dengan Pak Mike. Pak Mike selalu meminta saya untuk bikin live skenario, live skenario. Saya awal-awal saya pikir, live skenario apa sih gitu. Yang penting kan saya ada tindakan, saya ada mulai mulai menawarkan produk, saya mulai memakai produk gitu. Saya pikir live skenario itu hal yang kurang penting gitu. Cuman dari pas awal bulan itu saya mulai mencari tahu gitu. Karena diminta juga sama Pak Mike untuk presentasi, makanya saya juga mulai mencari tahu apa live skenario itu. Eh, eh, ini saya presentasi ini untuk dua arah atau satu arah ya Pak Mike? terserah Pak. Boleh dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya ya. Oke. Terima kasih Pak Mike. Ya, ya, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya, apa namanya, saya kalau misalnya ada salah-salah mengenai live skenario, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Ya, untuk ini yang saya pelajari ya selama berapa hari ini dengan yang saya lakukan untuk jalani anatomi, dan saya juga belajar soal live skenario. Ternyata benar kata Pak Hanjil, itu benar-benar adalah hal yang paling penting gitu. Nah, dari mana itu mengenai hal paling penting? Makanya saya ada beberapa slide itu untuk menjelaskan untuk lab skenario ini ya. Ya, kalau bisa dilihat di slide kan, apa itu ya skenario kehidupan itu atau lab skenario gitu. Itu kan adalah gambaran untuk cerita tentang kehidupan kita atau kehidupan seseorang itu untuk di masa depan gitu, bukan yang di masa sekarang. Kalau kemarin awalnya itu saya pikir, apa sih rap skenario itu, ngapain saya nyatet-nyatet gitu, tulis-tulis begitu, toh saya belum kepikiran untuk masa depan kayak gimana gitu. Nah, tapi di sini itu ternyata penting sekali ya teman-teman ya, untuk rap skenario itu ya. Kita nah kita di Atomi ini, live skenario itu sudah disiapkan gitu sama CEO kita, sama Mr. Park Hanjil itu, untuk untuk merencanakan impian kita gitu. Jadi kita di sini tuh bukan cuma untuk menjalankan saja, bukan untuk menjalankan bisnis Atomi, kita memakai produk gitu. Kita menjalankan bisnisnya sampai setiap hari mungkin kita bertemu sama berapa orang gitu. Cuman kita nggak ada visi kita gitu untuk masa depan kita mau seperti apa. Uh, Impian kita mau seperti apa, kita cuma jalanin. Mungkin ya ada beberapa orang yang seperti saya gitu, hanya menjalankan saja gitu, ketemu orang kita menjelaskan gitu, tanpa saya tahu tujuan akhir saya itu apa, tanpa saya tahu impian saya itu apa gitu. Nah, dari yang saya pelajarin gitu ya, untuk di Atomi ini sangat bagus sekali ya, karena di YouTube dan Google, mungkin di ChatGPT juga dijelaskan itu secara detail gitu, lab skenario itu menurut diatomi itu apa gitu. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Itu kan membayangkan masa depan secara spesifik gitu. Jadi kita diajarkan oleh Mr.
Pak Hanjil itu kita harus membayangkan gitu masa depan kita, apa yang kita mau capai, bukan cuman setiap hari kita bangun tidur, kita kontak-kontak orang, kita cari-cari peluang, kita menjalani hidup kita, misalnya kan ada yang kerja, ada yang masih bekerja gitu, tapi kita tanpa membayangkan masa depan kita seperti apa gitu. Ya jadi kalau di sini diajarkan sama Mister Pahanjul itu kita harus membayangkan apa sih masa depan yang kita mau capai gitu. Nah, kita juga bukan hanya membayangkan saja, dan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu kita harus menulis. Nah, disitulah kenapa saya lihat di Atomi ini itu dibuat satu buku tentang life scenario ini. Kalau bukunya saya boleh kasih lihat ya seperti ini ya. Kelihatan. Nggak kelihatan ya? Iya, sorry. Iya, kita dibuat satu buku itu benar-benar perencanaan kita. Eh, se di sana itu kita harus menuliskan impian kita, soal tujuan hidup kita apa. Habis itu kita membuat rencana, bukan cuma setiap hari kita kayak robot, kita harus kontakin orang, kita ketemu sama orang, kita udah selewat itu aja gitu. Kita kerja seperti biasa gitu. Tapi di sini itu kita harus benar-benar kita punya planning atas hidup kita gitu. Saya sih di sini saya juga baru belajar. Saya sebenarnya orang yang kalau dibilang kemarin ini saya nggak punya tujuan hidup ya. Saya cuma kerja aja, ya nikmati hidup aja sama istri, dan saya nggak paham tuh seperti ini life skenario. Cuman dari awal bulan itu saya akhirnya belajar gitu, buat satu persatu, walaupun tidak ya kurang lengkap ya. Jadi saya buat rencananya, dan kita juga harus disertakan juga tindakan yang nyata gitu untuk mencapainya. Jadi bukan cuma kita pikirin sesuatu, kita kita bayangin masa depan kita harus seperti apa, habis itu kita tulisin, tapi kita juga harus buat rencana apa yang harus kita lakuin, gimana cara kita mencapainya gitu. Jadi harus ada tindakan untuk mencapainya. Nah, di Atomi itu kita diajarkan ya sama leader kita, ya kita dibantu, benar-benar dibantu untuk gimana caranya kita punya rencana gitu untuk menjalankan bisnis Atomi ini, untuk mencapai apa yang menjadi impian kita. Nah, kalau setelah itu juga kita harus ya seperti tadi kita menyelaraskan impian kita itu sama aktivitas yang di Atomi. Ya, kita kan di sini kan tujuan life scenario di Atomi itu ya kita catat semua, kita tulis impian kita, ya kita harus menyelaraskan impian itu dengan aktivitas di Atomi. Jangan cuma kita berhayal, kita membuat rencana, tapi kita ya biasa aja gitu, kagak ada gerakan, kagak ada aktivitas di Atomi, kita kagak pakai produknya. Gitu. Ya cuman kalau misalnya teman-teman semua ya, kalau misalnya mau menjalankan bisnis Atomi ya dari awal saya diajarin Pak Mike itu kita di sini bukan jualan gitu. Kita harus pakai produk. Gitu. Dan dari pakai produk itu rencana kita, tindakan nyata kita untuk impian kita, saya rasa itu adalah satu landasan ya untuk kita bisa dengan enak ngobrol sama orang, kita kenalkan produknya, kita perkenalkan platformnya gitu. Itu saya rasa itu sebagai satu landasan untuk kita menjalankan bisnis Atomi gitu. Ya itu yang sekarang saya lagi lakuin sih, walaupun saya benar-benar masih baru ya. Saya di sini masih terhitung paling 1 bulan gitu. Nah, besok yang terakhir ini sistem perencanaan impian itu adalah menjalankan hidup yang seimbang. Nanti nanti di slide yang berapa nanti saya akan jelaskan gitu. Kenapa Pak Hanjil itu uh, berbicara tentang menjalankan hidup yang seimbang. Berbeda dengan saya sering ikut-ikut kayak seminar-seminar tempat lain gitu. Itu sangat berbeda ya. Di sini benar-benar dipikirkan secara matang gitu, secara benar-benar dari beberapa aspek. Nah, kenapa dibuat live skenario ini sama Pak Hanjil gitu ya, Mister Pak Hanjil. Sebenarnya kan kalau kita kita jalanin pekerjaan gitu kan, sebenarnya jalan aja gitu. Kagak kagak perlu kita ngapain kita punya tujuan hidup yang berbagai macam gitu. Sebenarnya kan kagak 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 perlu juga gitu. Kadang-kadang kita berpikir kayak saya karyawan ya, saya berpikir udah biasa aja lah gitu. Nggak perlu banget.
Ya, kalau di sini tujuan life skenario itu sebenarnya sangat penting, teman-teman semuanya. Kenapa? Kalau kita kan memvisualisasikan kita masa depan kita gitu. Apa sih ya tadi seperti tadi kita menuliskan impian gitu kan lebih jelas, nyata. Jadi kita tahu gitu. Kita mau apa sih setiap hari kita lakuin nih, kita bangun tidur nih, tujuan kita apa gitu. Ya habis itu kita juga lab skenario ini kita catat, itu bukan sembarang kita catat habis itu kita tinggal habis itu tahun depan baru kita lihat lagi gitu, enggak gitu. Jadi lab skenario ini mungkin beberapa saat kita bisa lihat seminggu kita bisa lihat lagi udah bener belum sih jalan kita untuk menuju apa yang kita impikan gitu, yang kita udah kita bayangkan, kita tuliskan dengan detail gitu. Ya itu memberikan arah gitu, motivasi buat kita juga. Jadi setiap hari kita selalu ada motivasi gitu untuk jalanin bisnis Atomi ini. Ya bisnis Atomi dibilang mudah, ya banyak orang berhasil gitu. Tapi kalau misalnya kita jalanin tanpa kita ada punya tujuan, seperti Pak Mike sering bilang ya, pertama-tama saya kurang yakin gitu. Pak Mike bilang, kalau lu kagak tulis life skenario gitu, lu kagak nggak membayangkan apa masa depan, apa tujuan hidup gitu, lu pasti 3 bulan juga pasti akan nyerah. Dan akhirnya saya pelajarin apa sih masa sih cuma 3 bulan gitu, kenapa 3 bulan bisa nyerah. Tapi emang kenyataannya emang seperti itu gitu. Setiap hari dari semenjak saya putuskan gitu, istri saya kan sudah jalanin dulu berapa lama, sekitar 2 minggu baru akhirnya saya ikutan gitu. Ya, tapi kalau misalnya saya nggak punya motivasi apa-apa, bener sih cepat untuk nyerah gitu. Banyak 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 apa namanya, banyak kita ketemu orang malah menjatuhkan gitu, malah ya bukannya bikin kita semangat, bukannya mereka gimana, banyak orang yang malah meremehkan, menjatuhkan, malah dari orang terdekat kita sendiri juga gitu. Jadi live skenario ini sangat penting juga gitu. Setelah saya buat, saya bikin ya walaupun belum sempurna yang saya bikin ya, ya itu menjadi arahan juga, menjadi motivasi buat saya gitu. Walaupun saya ketemu orang setiap hari gitu sampai malam, banyak yang ngejatuhin, banyak yang bilang begini, bla bla bla, banyak yang menjelekkan, ada yang ya ada juga yang support gitu. Saya senang juga ada juga yang support gitu. Ya ketika pulang ya kalau istri juga support gitu. Dan kembali lagi saya lihat lagi live skenario saya apa lagi, tujuan saya apa lagi gitu. Ya memberikan arah gitu. Habis itu juga kita uh, di live skenario ini nanti akan dijelaskan ya bagaimana di Atomi ini live skenario itu berbentuk seperti apa gitu. Nah, kita kan kalau punya mimpi kan itu ada tujuan yang besar gitu. Tujuan besar, habis itu juga punya mimpi yang besar gitu. Tapi kan kalau di Atomi ini kita harus berjalan, kita perlahan berjalan dengan mimpi-mimpi kita itu gitu. Jadi kenapa yang disediakan buku itu ya, saya kan sudah beli juga bukunya. Awalnya saya pikir cuma kertas seperti yang dikasih di seminar gitu. Saya pikir kan saya mau kasih ke member, ternyata pas saya beli itu berbeda. Itu bentuknya buku gitu. Di dalam buku itu benar-benar dikasih lihat perjalanan hidup kita gitu di Atomi itu. Jadi dari kalau saya lihat topik halaman belakang ya, dari bulan ke bulan itu benar-benar kita tuh bisa upgrade tujuan hidup kita gitu. Kita bisa upgrade mimpi-mimpi kita. Yang sekarang mimpi saya berani bermimpinya sampai di titik mana, itu nanti bisa bisa berubah. Bukan berarti sekarang kita harus pikirin segala sesuatu gitu, segala mimpi kita harus pikirin harus perfect gitu. Enggak. Jadi mimpi itu ya berjalan dengan apa yang kita lakuin gitu. Kita iya, kita berjalan, kita konsisten dengan mimpi kita itu. Mimpi kita yang besar, kita langkah dengan hal-hal yang kecil. Gitu, habis itu ya kita konsisten dengan mimpi, kita menulis orang secara rutin impian, agar impian itu ya kita melekat gitu di pikiran kita. Jadi tujuan kita ya begitu aja gitu, mimpi itu. Mimpi ya habis itu juga kayak isi skenario ini kan, mimpi kita di 5 tahun 10 tahun ke depan juga kita boleh kita tulis. Tapi dalam 5 tahun, misalnya kita bermimpi ya, kita punya impian itu 5 tahun ke depan, tapi kan dari 5 tahun ke depan kita kan ada yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, bahkan bulan pertama atau bulan kedua gitu. Nah itu benar-benar bertahap apa yang kita lakukan. Jangan kita mimpi 5 tahun
kita nanti cross checknya pas udah tahun kelima, kita udah sampai mana sih, ya itu udah sia-sia ya, kita ngulangnya jauh lagi gitu. Tapi kalau misalnya di sini benar-benar kita review apa yang kita udah lakuin, habis itu saya juga pelajari tentang live skenario dari Pak Mike, yang ada titik-titik ya, cuman emang saya belum lakuin kan, karena saya juga baru mulai gitu. Nih saya kasih contoh ya, uh, live skenario ya. Nah, kenapa tadi saya bilang itu ya di sini ya? Uh, di sini kan ada yang terakhir itu menjalani hidup yang seimbang gitu. Diajarin nama Pak Hanjil itu, Mister Pak Hanjil diajarin harus menjalani hidup yang seimbang gitu dalam segala aspek. Ya, itu ada pengaruhnya di sini. Apa tuh aspeknya? Ya. Ketika dulu ya saya banyak ikut seminar-seminar entrepreneur untuk apa namanya leadership, saya banyak ikut. Di mereka itu segala sesuatunya tuh diukur dengan uang aja, materi aja, uang aja. Jadi ditanyain ke saya dengan satu kertas gitu ya, saya ditanyain dengan kertas kosong gitu. Apa tujuan kamu 3 tahun ke depan? Apa tujuan apa namanya? Berapa uang yang kamu mau dapetin dalam 3 tahun ke depan? Berapa uang kamu dapetin dalam 5 tahun ke depan gitu? Berapa gaji yang mau kamu capai untuk berapa tahun ke depan? Gak ada salahnya sih sebenarnya. Emang uang itu segala sesuatunya emang butuh uang gitu. Cuman di sana yang kita diajarkan, kita dimasukin ke otak kita itu cuma uang, 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 dan akhirnya ya tujuan hidup saya cuma uang gitu. Saya kerja, ya gaji bertambah, 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 ya kita naik pangkat, bertambah gajinya, ya udah itu aja gitu. Jadi kita nggak ada tuh punya tujuan lain apa gitu. Sekarang ya udah begini aja gitu, jalan aja. Kita punya gaji berapa, habis itu udah dapat berapa, kita bisa nabung berapa, ya udah kan itu cuman planning kita untuk tabungan segala ya, segala sesuatu berdasarkan sama uang gitu. Itu yang selalu di sekeliling saya tuh diajarin. Makanya pas lagi pertama kali Pak Mike meminta saya untuk bikin my life skenario gitu ya, saya pikir itu kok banyak banget sih bulut-bulutannya, apa itu. Kalau dulu kan kita cuma dikasih kertas kosong gitu, udah tulis kamu mau 3 tahun ke depan targetnya mau gaji berapa gitu, udah gitu aja. Ya minimal kalau misalnya itu mobil ada sih kalau gitu ya berdasarkan materi aja, mobil, rumah, uang gitu, nggak ada yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau yang saya selama berapa hari ini pelajarin dan saya lihat video-video dari CEO kita, pendiri kita, Mustafa Kanjil itu, di sini tuh dipikirin banget sama dia. Ya, yang seperti yang saya tulis itu. Di sini aspek-aspeknya itu banyak sekali gitu. Ada tubuh, raga gitu. Tubuh raga oke deh, itu mengenai materi kita juga. Tapi di situ ditambahin lagi ada jiwa, roh sama lingkungan. Itu yang nggak terpikirkan di saya. Jujur aja saya nggak terpikirkan, nggak nggak ada di pikiran saya gitu. Walaupun bukan berarti saya di lingkungan saya kagak ada andil gitu, enggak. Tetap kalau misalnya kayak di lingkungan saya tetap ada andil, cuman saya nggak ada target ke situ gitu. Saya nggak ada target ke lingkungan, saya harus kayak gimana. Ya habis itu uh, cuman sekali-sekali aja gitu, kayak misalnya kita ada ngirim donasi atau apa gitu, udah sekali aja gitu. Biasanya sekali, habis itu nanti kita lupa, nanti oh kalau lagi inget baru ada lagi, nggak ada tujuan di situ gitu, nggak ada tujuan yang kita setting kita harus seperti ini gitu. Habis itu harus uh, ya punya target lah untuk yang dari tubuh, ada jiwa, ada roh, ada lingkungan. Contoh-contohnya kalau nanti ya untuk jiwa, kalau tubuh ya, kalau tubuh itu ya semua mengenai materi sih, rumah ya, kesehatan, mobil gitu. Ya mungkin kita punya target-target itu juga lah. Kita masing-masing kan pasti punya lah. Kita target-target seperti itu. Cuman apa yang kita sekarang mau capai gitu. Nah, kalau ini kan ada sih, kalau teman-teman bisa lihat ya, saya ada beberapa sih yang tujuan hidup saya, cuman ya masih masih samar-samar, masih apa namanya, masih belum perfect. Soalnya ini hal baru buat saya gitu. Mohon maaf ya kalau saya ngomong rada terpatah-patah gitu, karena ini benar-benar saya baru belajar gitu. Dan dari jiwa juga, jiwa apa tuh jiwa kan, jiwa itu ya kita bukan sekedar setiap hari kita kerja bangun pagi udah jalan kerja,
pulang udah capek gitu-gitu, kita nggak gitu, kita juga harus pikirin juga jiwa kita, eh, selama kita nyari duit, kita kemana-mana, apa yang harus kita kasih award buat diri kita juga lah, biar kita juga pikiran kita refresh gitu. Habis itu juga harus ada sesuatu yang kita harus belajar. Nah, kalau kalau saya di sini tuliskan sama istri misalnya harus, ya kita bisa pergi berlibur lah ya. Gitu. Yang selama ini ya paling itu sangat-sangat jarang sekali sih yang saya lakuin sama istri. Kalau jalan-jalan doang ya kayak ke mall begitu, itu udah hal-hal biasa. Cuman kalau misalnya kayak buat jalan-jalan, refreshing berdua atau sama keluarga gitu, itu cukup jarang sih. Dan ternyata itu penting juga buat kita biar nggak stres, nggak apa, kita jalanin ya biar hidup kita tuh enjoy gitu, bukan sekedar cari duit, cari duit, cari duit gitu. Nggak ada habisnya, teman-teman. Ya habis itu juga kalau saya tulis, ya saya, bahasa Inggris saya kurang lancar gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan klien-klien yang pakai bahasa Inggris, kadang saya jadi minder. Walaupun ya kalau ngomong-ngomong gitu sedikit sih bisa aja gitu. Cuman jadi saya jadi minder, jadi nggak berani untuk ngomong sama sekali. Ya itu sih target target impian saya jangka pendek sih gitu. Ya mungkin kan kalau di sini kan makanya diajarin sama Pak Mike kan, sama Pak Mike sama Mister Pak Hanjil juga, ya kita punya target itu bukan cuma 3 tahun ke depan ya, dari bulan depan sampai tahun depan sampai 2 tahun lagi, ya itu terus akan upgrade, upgrade terus gitu diri kita, jangan cuma stuck sampai di situ aja gitu. Dan mungkin yang dari yang ini saya masih banyak yang kosong juga ya teman-teman. Ya paling ya yang saya kagum gitu ya sama Tommy ya, dibanding dengan saya biasa ikut seminar, ya itu kita harus hidup tuh harus seimbang gitu. Itu yang saya nggak kepikiran sih. Ya, ya paling ya gitu ya teman-teman ya, kita sama-sama kita jalanin bisnis Atomi ya. Untuk pasang surutnya kan emang setiap hari pasti ada aja lah yang menjelekkan, yang menjadi support kita. Ya saya sarankan teman-teman semua juga bisa isi itu skenario, live skenario ini gitu. Ini bukan bukan sekedar cuman satu lembar kertas yang biasa dibagiin di seminar ataupun buku, itu bukan bukan sekedar kertas aja gitu. Ini bisa jadi motivasi kita lah selama kita jalanin. Jadi kita nggak gampang nyerah, kita nggak gampang dikit-dikit ah di Atomi nggak ada hasil lah gue gitu. Jadi jangan kayak gitu. Jadi jangan ada pikiran kayak gitu. Dan kita harus lihat lagi balik ke live skenario yang kita buat gitu. Nah ini saya ada kata-kata ya, kata-kata ya saya ada searching gitu ya. Ini bagus banget ini dari James Autry gitu. Kalau ini dia berkata tujuan kita tuh tidak tercapai, bukan, kalau tujuan tidak tercapai bukan tragedi kehidupan gitu. Yang jadi tragedi itu adalah tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Ya seperti yang ini yang diajarkan dari Pak Hanjil, kita harus punya life skenario gitu. Itu kita harus punya tujuan gitu. Kalau kita nggak punya tujuan, itu benar-benar tragedi buat kehidupan kita. Karena kita kan gampang nyerah. Benar kata Pak Mike, mungkin akan 3 bulan juga kita udah mentok ya, 3 bulan juga kita akan udah selesai gitu. Nah, ya untuk ya malam hari ini ya, saya cuma bisa presentasi untuk live skenario seperti itu aja gitu ya. Ya kita sama-sama gitu. Saya juga terima kasih sama leader-leader saya gitu, Pak Mike, Bully, Bu Jani, gitu, Bu Fani gitu ya, yang benar-benar support saya banget sih, support istri saya juga sih. Ya makanya itu sekarang saya udah punya beberapa tujuan hidup gitu. Nah saya sarankan juga teman-teman yang baru-baru, ya cobalah dipikirkan gitu. Jangan jangan malu untuk pikirin gitu, pikirin tujuan hidup kita gitu. Toh kita juga punya tujuan hidup, kalau tercapai itu kan sangat senang sekali kan gitu. Jangan 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 malu-malu untuk menentukan tujuan hidup. Mungkin kalau kita malu-malu, ya lama-lama kita cuma stuck aja, jalan di tempat aja, cuman nyari duit udah habis aja gitu, nyari duit nabung habis, nyari duit nabung habis gitu. Cuman ya kalau kita punya tujuan hidup, mungkin mindset kita juga akan berubah gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.